Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita saat ini adalah Kau Ambil Cintaku, dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang peristiwa yang sangat mendebarkan hati, yang sangat menguji nyali, yaitu Abraham diminta Allah untuk mempersembahkan putra satu-satunya, putra yang sangat dicintainya, yaitu Ishak. Mungkin ketika kita sekedar membaca saja, peristiwa ini biasa-biasa saja. Tapi ketika kita resapi, adalah suatu peristiwa terbesar dan terberat dalam hidup Abraham dan Sarah, saudara. Suatu penantian yang panjang, bahkan telah membuat frustasi dan putus asa bagi Sarah, sehingga dia memberikan Hagar pembantunya kepada Abraham, sehingga lahirlah Ismail. Ketika Ishak itu bertumbuh semakin dewasa, semakin menyenangkan hati kedua orang tuanya, di mana ia akan menjadi ahli waris dan penerus garis keturunan Abraham. Tiba-tiba diminta oleh Tuhan, saudara, bak petir di siang bolong tentunya bagi Abraham mendengar semuanya itu. Nah, apakah Abraham menolak permintaan Allah yang begitu berat dan besar itu dalam sejarah perjalanan hidup Abraham? Ternyata tidak, saudara. Abraham taat dan setia terhadap perintah Allah. Ayat 1-9, saudara. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua mana yang sanggup melakukan hal itu? Ketika diminta untuk meninggalkan tanah kelahirannya, oke, siap. Ketika diminta untuk meninggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, oke, siap juga. Nah, ini anaknya yang tunggal, yang dinanti-nantikan siang malam, yang bukan setahun 2 tahun, tetapi hingga tua renta baru dikasih, sudah diminta kembali oleh Tuhan. Mungkin kelihatannya Allah itu memain-mainkan hati Abraham saja, lelogo ati basa Jawanya. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini Abraham taat dan setia terhadap perintah Allah, sekalipun sungguh-sungguh sangat berat baginya. Pagi-pagi itu juga Abraham beserta dengan Ishak dan kedua bujangnya, saudara, pergi ke daerah Moria yang ditunjukkan Allah baginya. Ada waktu sekitar 3 hari bagi Abraham untuk berpikir ulang mempersembahkan Ishak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan ibu Sarah saat pagi hari itu. Dan ketika Abraham melangkahkan kakinya setapak demi setapak dan melihat putra tunggalnya yang dikasihnya yang sebentar lagi sudah tidak akan bersama dengan mereka lagi. Wow, itu sungguh sangat berat baginya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian bagi ketaatan, ujian bagi kesetiaan Abraham sungguh-sungguh diuji dari hari pertama, hari kedua hingga hari ketiga. Saudaraku yang dikasihi, sangat-sangat berat langkah demi langkah yang dilakukan oleh Abraham. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang akan kita lakukan ketika Allah minta yang terbaik, yang terbesar, yang terpenting dalam hidup kita? Apakah kita mau taat dan setia seperti Abraham taat dan setia? Saya banyak mendengar saudaraku yang Tuhan, ketika anak kita itu tidak diterima di UGM, tidak diterima di Undip, tidak diterima di UNS, tidak diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri. Saudara kan dari semuanya itu akhirnya sudahlah kuliah saja di teologi, jadilah pendeta. Ketika anak kita tidak diterima di perusahaan ini, di perusahaan itu, menjadi ini dan itu, akhirnya udahlah kuliah saja jadi pendeta. Tapi saudaraku yang belajar dari Abraham, ketika kita memberi yang terbaik, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita berikan, seperti Allah memberikannya kepada Abraham.
Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua saudaraku yang dan Abraham dengan besar hati dan penuh kerelaan siap mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Ayat 9-10. Allah Abraham mendirikan mezbah bersama dengan Ishak, menyusunnya dengan putra tunggalnya dan mengikat Ishak dan ditaruh di atasnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, memotong anjing saja saya nggak tega. Ini menyembelih anak tunggalnya saudaraku. Anak kandung yang sangat dicintai, dikasih. Sungguh luar biasa Bapak Abraham ini. Luar biasa saudara. Pantas dia disebut Bapak orang percaya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini saya melihat Abraham kelihatannya mengerti betul jalan pikirannya Tuhan. Karena ketika kita membaca ayat 8 saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Ishak bertanya dombanya mana? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anak. Sungguh sangat luar biasa saudara. Kerelaan hati mengorbankan Ishak didasarkan atas keyakinannya bahwa Allah menyediakan. Kelihatannya saudaraku yang Allah meminta sesuatu, Allah mengambil sesuatu dari kita. Tetapi sebenarnya Allah tak pernah meminta sesuatu, Allah tak pernah mengambil sesuatu dari kita. Tetapi justru Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi, ketika kita dengan penuh kerelaan mengorbankan sesuatu yang terbaik bagi Allah kita, apa yang kita korbankan akan kembali dengan buah-buahnya. Tidak pernah sia-sia. Karena Allah sendiri menyediakan apa yang dia perlu. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan, ketaatan dan kesetiaan Abraham mendatangkan hujan berkat baginya. Yang pertama saudaraku yang Tuhan Allah bersumpah untuk memberikan Abraham berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan bukan cuma menyediakan pengganti untuk korban bakaran untuk Ishak, disiapkan domba, tetapi Tuhan berjanji, bersumpah untuk memberkati Abraham dengan limpahnya. Yang kedua saudaraku yang Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah untuk membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan yang ketiga, Tuhan bersumpah bahwa keturunan Abraham akan berkuasa di bumi. Sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Berkat yang Allah sediakan bagi Abraham, yang sepintas lalu Allah mengambil cinta Abraham, tetapi justru Allah memberikan dengan sangat limpahnya berkat-berkat bagi Abraham. Nah, jika kita menuruti, menaati dan setia terhadap perintah Allah, sekalipun seolah-olah terasa berat, sekalipun seolah-olah terasa sulit bagi kita, tetapi akhir dari semuanya, tetapi ending dari semuanya itu adalah hujan berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tanpa sabun, senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.